Kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan ibu kota di hari kedua dimulainya kembali aktivitas perkantoran. Di jalan tol dalam kota, tepatnya di Cawang, Jakarta Timur, petugas menerapkan sistem kontraflow untuk mengurangi antrean kendaraan. Arus lalu lintas di dalam ruas tol maupun di jalan arteri dari arah Cawang menuju Grogol terpantau tersendat. Rata-rata kecepatan kendaraan 20 km per jam. Penumpukan kendaraan terjadi di pintu keluar tol Kuningan. Sementara itu, arus lalu lintas dari Grogol menuju Cawang terpantau ramai lancar. Kemacetan lalu lintas juga terjadi di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai ke Dukuh Atas Jalan Sudirman. Ratusan kendaraan baik roda 2 maupun 4 terpaksa mengurangi kecepatannya. Bahkan ada kendaraan yang memasuki jalur Transjakarta untuk menghindari macet. Selain Jalan Sultan Agung Jakarta Pusat, kawasan Tambak Menteng mengarah ke kawasan Manggarai, begitu juga sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, Asben Benef, TV One mengabarkan. Anda sudah melihat tadi bagaimana aktivitas yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta di masa PSBB transisi ini. Semenjak hari Jumat 5 Juni lalu memang sudah dibuka tempat ibadah, kemudian secara bertahap hingga tanggal 8 hari Senin kemarin beberapa perkantoran juga sudah buka dan juga tempat-tempat umum lainnya. Dan kita lihat bagaimana tanggapan masyarakat, mereka aktivitas kembali keluar rumah dan macet, termasuk juga kita nanti akan soroti apakah memang betul masyarakat ini tidak melakukan protokol kesehatan secara menyeluruh dalam melakukan aktivitas. Sebelum nanti kita akan lakukan perbincangan, saya akan ajak Anda terlebih dahulu melihat angka dan juga data yang kami sajikan. Ini adalah data kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 2 Juni hingga tanggal 9 Juni, yaitu hari ini. Kita bisa lihat berapa pertambahan ataupun berapa jumlah angka kasus baru yang ada di sana. Pada tanggal 2 Juni ada 60 kasus. Kemudian tanggal 3 Juni ada 82 kasus baru, tanggal 4 Juni 94 kasus baru, artinya dari tanggal 2 ke 4 trennya menaik. Sementara 5 Juni sempat turun menjadi 76 kasus, 5 Juni adalah Jumat. Ketika kemudian tempat-tempat ibadah bisa dibuka, termasuk kita umat muslim bisa menjalankan sholat Jumat berjamaah kembali. 6 Juni hari Sabtu kemudian angka ada kenaikan 104 kasus baru, 7 Juni 163, hari Senin kemarin memang menurun 89 kasus baru, tapi hari ini 9 Juni ini Provinsi DKI Jakarta kasusnya atau pertambahan kasusnya termasuk berkontribusi kepada jumlah keseluruhan kasus baru total di tanah air yang memang begitu tinggi, menjulang begitu tinggi tentunya. Kita lihat dari DKI Jakarta, kita akan beralih menuju nasional. Ini dia, 2 Juni lalu pertambahan kasusnya adalah 609, kemudian sempat naik 3 Juni, 4 Juni sempat turun 585 kasus, 5 Juni 703 kasus. Nah, tanggal 6 Juni ini kemarin kita lihat Dr. Farisya, ini merupakan angka pertambahan kasus tertinggi selama mulai ada kasus corona di awal Maret lalu, yaitu 993 kasus di tanah air total. Kemudian 7 Juni sempat turun, kita lihat juga 8 Juni ada 847 kasus baru, dan hari ini pecah rekor 1043 kasus baru, merupakan pertambahan kasus tertinggi selama ini di tanah air. Baik, Dr. Danardi, kita juga sudah lihat tadi, masyarakat ini ketika kemudian namanya disebut sebagai PSBB transisi, ada beberapa kelonggaran aturan, begitu kan, masyarakat juga mungkin sering mendengar yang namanya normal baru. Mereka mungkin memiliki persepsi yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, sehingga mereka pikir dilonggarkan, akhirnya bisa kebablasan, seperti yang sering kita lihat, begitu dok? Ya, jadi jangan terpana dengan kata-kata new normal atau normal baru. Sekarang ini kita lihat saja bahwa dalam hari ini bahwa berjubelnya antrian, kemudian juga jumlah kasus yang banyak ini sebagai cambuk untuk diri kita saja lah, sebagai efek psikososial bahwa saya harus memperkuat lagi tentang protokol kesehatan. Tadi Dr. Faris sudah mengatakan bahwa protokol kesehatan adalah satu paket, bahwa jangan hanya masker saja, jangan mencuci tangan saja, tapi harus keseluruhan. Dan juga bahwa kalau diri saya hari ini kurang sehat,
lebih baik di rumah saja lah. Atau juga bahwa kalau saya sudah bisa menerapkan dengan baik, terus jagalah. Jangan iri kalau itu orang lain melepas masker, kita jadi ikut melepas masker. Kalau perlu justru malah kita menegur atau mengingatkan bahwa Pak, Bu, tolong maskernya dipakai, jaga jarak 1-2 meter. Jadi ayo kita bersama-sama. Jangan ini malah dipermasalahkan, malah diperdebatkan, malah kita jadi ikut emosi. Betul. Kita harus menerima bahwa nomor satu adalah saya. Saya lebih sehat, saya lebih baik, saya menjaga diri sendiri. Kemudian mengajak di sekitar kita. Ayo yang belum pakai masker, yang belum cuci tangan, ayo diajak lah gitu. Iya, tapi kalau Dokter Danardi melihat pertambahan angka kasus yang signifikan hari ini dan juga beberapa hari sebelumnya tentunya, ini sebenarnya efeknya apa? Ke psikologis ataupun ke persepsi masyarakat? Ada yang mungkin jadi takut, bikin gitu sehingga waspada, atau malah cuek dan akhirnya merasa lebih bebas atau apa? Saya berharapnya itu efek yang baik, efek yang positif, bahwa ayo kita lebih kuat lagi, kita lebih teguh lagi, protokol kesehatan harus saya ikuti dengan baik agar supaya saya terlindung. Nomor satu, saya terlindung, kemudian orang di sekitar saya juga terlindung. Jangan malah ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti seperti ambiar nanti malah jadi. Tapi ayo, bahwa ini sebagai peringatan buat kita untuk lebih kuat lagi menjalankan protokol kesehatan. Dan juga jangan menyalahkan orang lain begini, atau juga ayo pengawasan dari pemerintah, dari aparat itu diperketat lagi agar supaya protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik dan benar. Pengawasan dari pemerintah diperketat lagi sehingga masyarakat bisa memberikan protokol kesehatan dengan benar. Betul, itu pesan Dr. Danardi. Nah, ini untuk bisa mengetahuinya kita juga sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ada Bang Riza Patria. Assalamualaikum, selamat malam Bang Riza. Assalamualaikum. Selamat malam Putri. Baik, Bang. Dokter dan semua yang hadir. Iya, Bang, ini mungkin kita ingin tahu bagaimana sejauh ini pelaksanaan PSBB transisi yang sudah mulai tanggal 5 Juni kemarin, sudah sempat saya singgung, itu pertama kalinya tempat ibadah kemudian dibuka. Lanjut, hingga kemudian tanggal 8 hari Senin kemarin, banyak perkantoran dan juga lain-lainnya, tempat-tempat lainnya yang juga sudah dibuka. Evaluasinya Bang, hingga hari ini, tanggal 9 Juni, hari Selasa. Ya, memang kami pada fase ke-1 daripada PSBB masa transisi membagi 4 minggu ya, minggu pertama, 2, 3, dan 4. Di masa transisi minggu pertama, di situ kami ada membuka rumah ibadah ya. Kebetulan hari pertama pembukaan itu di hari Jumat, sehingga masyarakat ingin sholat Jumat yang kebetulan sudah 1 bulan Ramadan, bahkan 2 bulan tidak sholat ke masjid, ingin sholat ke masjid. Namun demikian kami telah mencoba melakukan sosialisasi dengan pihak Majelis Ulama, Dewan Masjid, seluruh pengurus dan jajaran seluruh tokoh agama di semua tingkatan untuk memastikan agar proses ibadah Jumat hari Jumat yang lalu bisa berlanjut. Alhamdulillah proses penyelenggaraan Jumatan hari Jumat lalu berjalan dengan baik, masyarakat bisa memahami, mengerti seluruh protokol yang kami minta, tidak perlu saya sebut satu-satu, dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita memasuki minggu kedua, ada 2 yang krusial. Yang pertama adalah dibukanya perkantoran, kemudian yang kedua dibukanya juga kendaraan umum ya. Memang perkantoran kami cukup yakin, optimis. Kami sudah undang Apindo, kemudian Kadin dan seluruh asosiasi terkait dunia usaha dan perkantoran untuk memastikan semuanya melaksanakan protokol COVID, dibuka secara bertahap 50%, diatur jam kerja, jam istirahat, jam pulang, kendaraan dan lain sebagainya. Semuanya ada pembatasan-pembatasan. Dan yang ketiga yang menjadi kekhawatiran kami adalah kendaraan umum ya. Sejauh pemantauan kami di dalam bus, kemudian dalam kereta cukup baik sesungguhnya. Mereka cukup patuh, taat, dan ada petugas yang mengatur agar jumlahnya tidak lebih dari 50%. Namun kami lihat di beberapa titik, khususnya pengguna kereta api dari luar kota yang bekerja di Jakarta, masih ada terjadi penumpukan di titik-titik, bukan di dalam kereta justru, tapi di pintu-pintu. Jadi memang ada petugas yang membatasi ya. Kemarin saya lihat ada di Rangkas Bitung, mungkin di tempat lain juga. Yang masuk ke Jakarta itu ada penumpukan di pintu, jadi petugas membatasi tapi ada penumpukan. Kami sudah langsung kemarin sore rapat dengan gugus tugas pusat Pak Doni, Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri Perindustrian, menyikapi semua
evaluasi beberapa hari ini, termasuk hari kemarin, sehingga kami sepakat beberapa kebijakan yang kita ambil, ada peningkatan aparat, peningkatan sosialisasi, penegakan hukum dan sanksi, kemudian juga menambah daripada marka atau tanda-tanda. Prinsipnya semua upaya kami akan laksanakan, tapi sekali lagi sebaik apapun regulasi yang kami buat, ya, sebanyak apapun aparat yang kami hadirkan, dan seberat apapun sanksi yang kami kenakan, semua tidaklah banyak berarti, kecuali daripada perilaku dari masyarakat itu sendiri, warga. Jadi menurut para ahli, setidaknya 80% keberhasilan daripada memutus dan penyebaran COVID ini terletak daripada kesadaran, kesungguhan, kesediaan, kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan warga. Jadi untuk itu, pada kesempatan baik ini melalui TV One dan media lainnya, mohon bantuan dukungan untuk kita semua melakukan sosialisasi, penyadaran, pencerahan bagi seluruh warga. Kami tidak segan-segan meminta dan sesering mungkin berbagai untuk supaya semua aturan sudah ada, sudah lengkap, sudah baik, para pakar memberikan masukan yang kami akomodir, kami tampung dan kami laksanakan. Tapi lebih penting adalah warga. Apa yang paling penting sekarang adalah yang paling efektif adalah tetap berdiam di rumah, kecuali memang harus keluar, terpaksa keluar, dan bagi yang tidak sakit laksanakan protokol COVID. Tapi sekali lagi mohon sadar kita semua saling mengingatkan. Jadi kalau ada yang tidak pakai masker diingatkan, yang tidak berjarak diingatkan, dan sebagainya. Yang ada kerumunan diingatkan untuk tidak kerumunan. Ya, Putri. Iya, Bang Riza, kami tentu sebagai media akan terus mensosialisasikan protokol kesehatan dan juga himbauan untuk masyarakat ini supaya semakin disiplin begitu. Nanti kita juga akan bahas kelanjutannya, Bang Riza, karena kalau dari tadi yang sudah dikatakan oleh Bang Riza ada beberapa hal yang krusial, terutama masalah perkantoran dan angkutan umum, ini tentunya akan ada suatu hal lagi yang harus dibedah lagi. Tapi sebelum melanjutkan dengan Bang Riza, saya ingin ke Dr. Pandu terlebih dahulu. Dokter, kalau tadi kita sudah mendengarkan hasil evaluasi dari Bang Riza Patria selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Dr. Pandu mungkin ada hal yang perlu disoroti tersendiri mengenai masalah pemberlakuan PSBB transisi ini di DKI Jakarta sendiri yang sudah memasuki beberapa hari hingga hari Selasa 9 Juni, Dokter. Ya, jadi tadi sudah ada usaha, tapi kita tetap melihat di fakta di lapangan masih banyak masalah. Jadi kita harus antisipasi. Jadi betulkah karyawan itu 50% yang diharapkan bekerja? Seharusnya juga dengan demikian penumpang yang akan menggunakan transportasi umum akan berkurang 50%. Mungkin sudah waktunya lagi sekarang yang menggunakan transportasi umum itu penumpangnya dibatasi. Misalnya yang tahun genap, lahir di tahun genap, hanya boleh menggunakan transportasi publik di hari genap. Gitu. Jadi kan itu suatu pembatasan. Kedua, kita meningkatkan peningkatan frekuensi transportasi publik, sehingga tidak perlu terjadi penumpukan. Kalau kita menggunakan strategi-strategi kayak gini, yang memang yang paling krusial itu di layanan transportasi publik, yang dimana tidak mungkin kita menjaga jarak dan tidak mungkin kita bisa mencegah arus penumpang yang begitu banyak pada jam-jam sibuk. Nah, ini yang kelihatannya sih masih ada karena mungkin tidak dipatuhinya bekerja pada jam sibuk. Tapi karena jam sibuk ini kan mungkin seharusnya juga karyawan sebaiknya seminggu ada yang kerja di kantor, kemudian seminggu kemudian kerja di rumah. Dengan demikian sebenarnya kita membatasi orang yang bekerja dan tidak perlu semuanya harus masuk kerja pada hari yang sama. Baik, Dr. Pandu Riono, terima kasih atas waktunya, tentunya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Riza Patria mengenai hal ini tentunya, karena sepertinya masalah perkantoran dan juga transportasi publik ini membutuhkan ulasan tersendiri. Tapi kami akan jeda sejenak, kami akan kembali setelah yang berikut ini, termasuk kami juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan suasana di stasiun-stasiun yang ada di DKI Jakarta. Kami segera kembali.